Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang bisnis dan lingkungan bisnis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Setiawan sebagai pemateri ke-1, Saya Desriani Asilang sebagai pemateri kedua. Dan saya Haikal Nurdin sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nurul Saskia Karman sebagai pemateri keempat. dan saya Nurul Safitri Ramadhani sebagai pemateri ke-5. Perkembangan bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memperoleh keuntungan. Kegiatan bisnis telah muncul sejak dulu. Aktivitas bisnis yang terjadi di masa lampau dilakukan dalam bentuk barter sederhana dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Bisnis kemudian berkembang menjadi kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sekaligus memanfaatkan bagi konsumen. Selanjutnya, perjalanan sejarah bisnis. Dimulai dari era kolonial abad ke-17, ekonomi pedesaan bergantung pada keberhasilan pertanian dan perkebunan. 2. Revolusi industri abad ke-18 dimulai pada 1760 sampai 1850. Proses manufaktur beralih dari tenaga manual ke produksi massal dengan mesin. 3. Era kewirausahaan akhir 1800-an, banyak entrepreneur muncul akibat penolakan monopoli dan hadirnya undang-undang antitrust. Keempat, era produksi sebelum 1920-an. Scientific management menekankan spesialisasi tugas dan peningkatan produktivitas dalam produksi. Kelima, era pemasaran sejak tahun 1950-an. Konsep pemasaran yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Era global 1980-an. Dunia usaha mendunia berkat kemajuan transportasi, teknologi, distribusi, dan pembiayaan. Era informasi tahun 1990-an. Era informasi ditandai internet dan TI yang mendorong e-commerce, e-banking, dan e-government. Dan komunikasi online, murah tanpa batas ruang dan jarak. Ini adalah tahapan evolusi bisnis era kolonial, dimulai pada abad ke-17 dan sebelumnya. Bisnis masih bersifat lokal, produk masih dilakukan secara manual atau bertani, orientasi bisnis memenuhi kebutuhan sekitar atau belum berorientasi massal. Yang kedua, revolusi industri, dimulai pada tahun 1760 sampai 1850. Didorong oleh penemuan mesin uap, produksi mulai menggunakan mesin, lahir pabrik-pabrik besar. Fokus bisnis, produksi massal. Ketiga, era kewirausahaan. Awal pertengahan abad 20 atau akhir 1800-an. Muncul banyak entrepreneur baru. Adanya undang-undang antitrust, fokus bisnis, inovasi, dan pengembangan usaha independen. Persaingan bisnis menjadi lebih sehat, menandai pergeseran menuju sistem terbuka. Yang keempat, era produksi. Sebelum tahun 1920-an, fokus pada efisiensi produksi. Konsep scientific management, tujuan utama peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mesin. Orientasi bisnis masih pada produksi massal, bukan kebutuhan konsumen. Yang kelima, era pemasaran. Sejak 1950-an, berkembang filosofi baru, konsep pemasaran, membentuk kesadaran, preferensi, dan selera konsumen. Bisnis didasarkan pada keinginan pelanggan. Persaingan ditentukan kepuasan pelanggan. Berikut era global. Pada tahun 1980-an, munculnya globalisasi, bisnis dan perdagangan bebas, didukung transportasi dan teknologinya informasi. Persaingan ditentukan oleh kemampuan bersaing di pasar global. Yang ketujuh, ada era informasi, dimulai pada tahun 1990-an hingga sekarang. Meningkatnya penggunaan internet untuk bisnis dan jasa, perdagangan lebih mudah lewat e-commerce dan sistem online. Aktivitas bisnis jadi dinamis tanpa batas ruang dan waktu. Hadirnya aplikasi e-government, e-banking, education, dan lain-lain. Tujuan bisnis. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa secara efisien, berbasis pemenuhan kepuasan konsumen.
Yang kedua, menciptakan kinerja yang menguntungkan perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan bertetangga. Yang kelima, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Yang keenam, menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat pula. Yang ketujuh, menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Pengaruh lingkungan terhadap aktivitas bisnis. Pada dasarnya, ada dua lingkaran yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan memengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Sementara itu, lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang memengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya-budaya. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial. Mengingat bahwa lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, maka manajemen sebagai pengelola organisasi bisnis harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kesimpulan, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Perkembangannya telah melalui berbagai era, dari barter hingga era digital saat ini. Pemahaman mengenai pengertian, tujuan, dan lingkungan bisnis penting untuk mendukung strategi dan pengambilan keputusan dalam dunia usaha modern. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.